Selamat pagi. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Melia Yosita, SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Marina, NIM 20104171886, kelas A3, jurusan Manajemen. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul tentang informasi dan data mengenai tata kelola perusahaan semen Indonesia. Adapun beberapa topik yang akan diidentifikasikan dan analisis. Yang pertama, perusahaan semen Indonesia. Yang kedua, visi dan misi perusahaan semen Indonesia. Yang ketiga, tata kelola perusahaan semen Indonesia. Yang keempat, komitmen penerapan GCG. Yang kelima, kebijakan tata kelola perusahaan semen Indonesia. Dan yang terakhir, evaluasi tata kelola perusahaan semen Indonesia. Pertama, apa sih pengertian dari perusahaan semen Indonesia atau perseroan? PT Semen Indonesia merupakan strategi holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sejarah PT Semen Indonesia diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Insinyur Soekarno. Perseroan menjadi penopang pembangunan Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go publik di Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta, sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. Berikutnya yaitu visi misi perusahaan semen Indonesia atau perseroan. Visinya yaitu persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasikan kepuasan konsumen. Yang kedua, mewujudkan perusahaan standar internasional dengan keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesambungan. Yang ketiga yaitu mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan semen Indonesia atau perseroan. PT Semen Indonesia atau Persero Tbk menjadi salah satu di antara perusahaan publik dengan tata kelola atau governance terbaik berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard atau catatan skor tata kelola perusahaan. Secara rutin, IICD melakukan penilaian dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk memilih top 50 perusahaan terbuka yang mempunyai tata kelola perusahaan yang baik. Direktur Utama Semen Indonesia, Dwi Suitipto, mengatakan prestasi perseroan masuk jajaran perusahaan dengan tata kelola terbaik berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard, membuktikan komitmen dan bukti nyata perusahaan mematuhi pedoman tata kelola. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG secara konsisten merupakan faktor yang sangat penting dalam mengelola perseroan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perseroan yang semakin meningkat untuk menjaminkan penerapan praktik terbaik GCG yang sejalan dengan perkembangan terkini. Selanjutnya yaitu komitmen penerapan GCG. Seluruh jajaran semen Indonesia berkomitmen tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan dan kebijakan sebagaimana dari upaya penerapan praktik terbaik tata kelola perusahaan. Komitmen untuk menerapkan praktik terbaik tata kelola perusahaan ditunjukkan oleh jajaran manajemen puncak dengan selalu mendasarkan seluruh keputusan dan penetapan kebijakan pokok perusahaan pada aturan-aturan dan undangan-undangan yang relevan. Baik, kebijakan tata kelola perusahaan semen Indonesia atau perseroan. Perseroan terus melengkapi dan menyempurnakan aturan kebijakan operasional
sebagaimana dari penerapan praktik GCG terbaik. Dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya, perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG sejalan dengan visi, misi, dan budaya perusahaan. Prinsip-prinsip GCG merupakan tuntunan sikap dan perilaku bagi segenap jajaran perseroan dan pemangku kepentingannya yang akan dilaksanakan dengan memicu pada kebijakan-kebijakan pokok diantaranya. Berikutnya yaitu evaluasi tentang tata kelola perusahaan manajemen Indonesia atau perseroan. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan GCG, Tim Internal Assessment Good Corporate Governance merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menindaklanjuti AOL tahun 2015 yang belum ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu meningkatkan keputusan penyelenggaraan negara di perusahaan dalam menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu perusahaan membuat laporan tertulis secara berskala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK. Yang keempat yaitu perusahaan melakukan pengisi jabatan yang masih kosong dan segera menyelesaikan program pembangunan pegawai HCMP. Dan yang kelima yaitu menyempurnakan peraturan reward dan punishment dengan dikaitkan pada ketaatan terhadap etika perusahaan. Yang keenam yaitu direksi penggadaan secara berskala untuk melakukan evaluasi pelaksanaan GCG dan manajemen risiko untuk memberi masukan dan perbaikan. Yang terakhir yaitu perusahaan agar mengesahkan kebijakan pengadaan informasi perusahaan dengan memprioritaskan untuk mengatur hal-hal bersifat internal dan sensitif secara dimulai dari holding company. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.